Kita diawali dengan sebuah berita tentang badai bernama Henry atau badai kecil di Samudra Atlantik yang meski badainya kecil dan tidak berbahaya, namun dengan cuaca yang sedang tidak stabil, badai Henry bisa membesar dan meningkat secara drastis, bahkan saat ini sudah memasuki kategori 2 alias berbahaya. Berlatar di kota Anneville, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gadis muda bernama Dakota yang setelah kematian orang tuanya, Dakota mengidap sebuah fobia bernama agoraphobia atau fobia atau ruangan atau fobia takut akan ruang terbuka, yang hal itu terbukti saat Dakota terpaksa pergi keluar untuk membeli stok makanan. Saat sedang masih panik itulah, Dakota dihubungi oleh pamannya bernama Dale, seorang ahli biologi laut yang ingin memberitahu tentang badai yang akan semakin memburuk, sehingga untuk mengevakuasi keponakannya yang takut keluar rumah, Dale sang paman akan menjemputnya saat itu juga. Deal? Deal. Sambil menunggu paman Dale datang, Dakota pun memutuskan untuk bersantai dulu sambil nonton televisi, di mana pada saat yang sama di tempat lain, kita akan melihat 3 bocah bersaudara yang malah asik mojai dan main di rawa. Hingga tak lama, muncullah Mr. Olson yang merupakan ayah asuh ketiga bocah ini yang datang untuk menjemput pulang mereka bertiga. What the hell do y'all think you're doing? Get on down from up there, you little bastard! Mr. Olson ini bukanlah ayah kandung mereka bertiga, melainkan hanya orang tua asuh yang sengaja mengadopsi mereka untuk mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah. Meski semua orang sudah mulai mengungsi ke tempat lain yang lebih aman, Mr. Olson mengaku tidak akan ikut-ikutan karena enggan untuk mengeluarkan uang untuk biaya pindahan. Setibanya di rumah, mereka mengeluhkan tentang kaca jendela yang retak, tapi Mr. Olson malah ngaleos pergi ke ruang bawah tanah menemui istrinya yang sedang merapikan stok makanan bergizi seperti daging, sayuran, dan lain sebagainya, di mana si adik tiba-tiba muncul turun ke sana dan baru menyadari jika selama ini orang tua asuhnya sengaja menyembunyikan makanan enak dari dia dan adik-adiknya, sehingga fix Mr. Olson dan istrinya adalah oknum orang tua asuh yang kejam dan egois. Masih di waktu yang bersamaan, kita juga akan diperkenalkan kepada seorang wanita hamil bernama Lisa, tidak pakai Blackpink, yang baru saja pulang dari pabrik pengemasan daging tempatnya bekerja. Nasibnya cukup miris, di usia kehamilan yang sudah menginjak 9 bulan ini, Lisa justru malah ditinggal pergi oleh tunangannya yang lebih memilih karir dan cita-citanya sebagai streamer TikTok. Sehingga ya mau bagaimana lagi ya, Lisa harus menghadapi persalinan seorang diri sekalipun melahirkan di bak mandi seperti kakak perempuannya dulu. They said the storm's going to be really big. Made us come into work today. It wasn't my choice, but I'm leaving now. Lisa pun berhenti sebentar di toko swalayan tapi sudah tutup karena sebagian besar warga sudah mengungsi ke tempat lain, sehingga ia pun kembali ke dalam mobil sambil merasakan kontraksi dan tiba-tiba On their arm in permanent task. ya, tembok beton pun jebolnya membuat air laut dengan cepat memasuki wilayah pemukiman warga pesisir, di mana Lisa harus terjebak di jalanan akibat pohon yang tumbang, sempat bertemu dengan rekan kerjanya yang sedang membawa sebuah truk berisi limbah darah dari pabrik daging tempat mereka bekerja. Si rekan menyuruh Lisa untuk pergi ke dataran tinggi, sementara ia sendiri akan nekat mengambil jalur yang berlawanan dengan banjir tersebut sehingga... Mr. Olson? Mr. Olson! Just a little bit away. Rumah Mr. Olson pun jebol akibat banjir yang sudah merata menenggelamkan sisi kota, di mana Lisa sendiri harus terseret dan tersangkut di ranting pohon yang nyaris menewaskannya, sementara truk pembawa limbah darah mengalami kebocoran dan menyebar sampai ke tengah lautan.
terjebak tepat di dekat rumah Dakota yang takut ruang terbuka, Lisa justru mendapat pertolongan dari dua warga sekitar yang kebetulan sedang ada di sana, di mana saat si pria yang satu sedang menjaga Lisa dan temannya yang lain akan membawakan pemotong kayu, tiba-tiba ya, si teman pun menghilang entah kemana yang membuat si pria menjadi penasaran sampai akhirnya ya, situasi pun mendadak tegang ketika ikan hiu banteng muncul akibat terpancing oleh limbah darah yang berasal dari truk yang bocor, di mana hiu banteng itu tidak hanya menewaskan dua warga sekitar, tetapi juga menyerang si rekan yang sedang berusaha keluar dari mobil truknya. Tak cukup sampai situ saja, hiu banteng itu kini mendatangi rumah para bocah tepat saat Mr. Olson dan istrinya sedang berada di luar. Alih-alih memeriksa mobil yang berada di garasi, justru inilah yang terjadi. Istri Mr. Olson pun tewas tepat di depan anak-anak yang terjebak di dalam rumah, sementara Lisa masih terjepit oleh ranting pohon dengan Dakota yang hanya ngejedog saja karena tidak berani pergi keluar. Namun saat melihat sebuah rumah kayu yang hanyut dan berhenti tepat di depan rumahnya, Dakota pun memberanikan diri untuk keluar dan melawan rasa takut akan fobianya. Berbekal pisau dapur dan jaket parasut yang dikenakannya, Dakota pun perlahan keluar melewati mobil dan atap rumah di bawahnya. Meski sadar akan ancaman hiu yang sedang mengintai, Dakota nekat menyelamatkan wanita hamil yang sedang butuh pertolongan untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki hati nurani dan kemanusiaan. Di saat bersamaan, Paman Del dan rekan-rekannya terlihat masih dalam perjalanan menuju ke lokasi. Dari pantauan kamera satelit cuaca, mereka mendapati sinyal yang berasal dari sesosok makhluk bernama Nelly, yaitu ikan hiu putih besar yang sudah mereka lacak selama 3 tahun ini. Sebelumnya, hiu itu sudah dipasangi sensor pelacak agar mudah di-tracking, dan sekarang hiu putih besar itu sedang menuju ke wilayah banjir tempat Dakota berada saat ini. That may be the bull sharks. Beralih ke anak-anak yang sedang mencoba menutup pintu depan, tapi hiu berukuran sedang keburu masuk ke dalam. Si adik sempat mau jatuh, tapi keburu ditolong oleh si sulung. Dengan fakta bahwa air terus naik dan kemungkinan mereka akan tenggelam, si sulung atau saudara tertua pun punya ide untuk mengalihkan perhatian hiu tersebut menggunakan alat atau barang yang ada di ruang bawah tanah, sehingga ketika hiu itu balanah, mereka bisa punya kesempatan untuk naik ke atap rumah. Down in the basement. Dakota dan Lisa sendiri harus harap-harap cemas saat pohon besar yang hanyut tiba-tiba menabrak lantai bawah yang membuat rumah ini perlahan tenggelam. Ditambah, kontraksi yang Lisa rasakan mulai sering terjadi dan sebentar lagi mungkin akan melahirkan. Melihat situasi ini, Dakota langsung mengambil tindakan dengan cara membuat tulisan help dari kain yang ia letakkan tepat di atap rumah. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Semakin lama, jumlah hiu yang berkeliaran semakin bertambah yang membuat si sulung dan adik-adiknya susah cari kesempatan untuk pergi ke ruang bawah tanah. Di mana Mr. Olson tiba-tiba saja muncul dan ternyata berhasil bertahan hidup dari serangan hiu tadi siang. Dan gopnya ini ya, bukannya bersyukur masih diberi kesempatan hidup, Mr. Olson yang ini pun malah menumbalkan anak-anak dengan cara menyuruh mereka keluar mencari bantuan, padahal sudah tahu banyak hiu berkeliaran. Sampai ketika si bungsu tak sengaja menemukan kwitansi berisi uang tunjangan dari pemerintah,
Di situlah si sulung dan adik-adik pun dibuat marah karena ternyata selama ini Mr. Olson dan istrinya membohongi mereka bertiga dan hanya ngasih makan roti tawar setiap hari. Sehingga ketika Mr. Olson tak terima dan berniat menyakiti mereka bertiga, si sulung langsung berdiri untuk melakukan perlawanan dan You son of a bitch! Bitch! ketika si hiu sedang sibuk memakan Mr. Olson, si sulung pun dengan cepat menyelam ke ruang bawah tanah untuk mengambil daging mentah dan sebuah senapan yang sayangnya gagal didapatkan, di mana si sulung justru harus terjebak ketika bajunya tersangkut pada kawat sehingga si sulung berhasil selamat, sementara Dakota dan Lisa masih bertahan di kamar atas yang perlahan mulai digenangi air. Melihat Lisa yang kesakitan akibat kontraksi membuat Dakota menjadi tidak tega dan tanpa sadar telah menghilangkan fobia yang dideritanya. Dengan pemikiran yang sudah jernih dan akal yang sehat, Dakota yang cerdas pun mencari obat pereda nyeri untuk Lisa konsumsi, kemudian memanfaatkan mesin penggetar pada sikat gigi elektrik yang dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk sebagai umpan memancing kawanan hiu yang berkeliaran. Berdasarkan ilmu sains yang didapat dari pemandel bahwa hiu sensitif terhadap getaran di dalam air, Dakota pun mencoba mengalihkan perhatian kawanan hiu itu agar dirinya bisa berenang mengambil sebuah perahu yang terletak di arah seberang, tepat saat Lisa harus bertahan di dalam rumah yang mulai tenggelam. Berenang di antara kawanan hiu yang kelaparan, Dakota akhirnya bisa membuktikan bahwa ketakutan atau agoraphobia yang dideritanya tidak menghalangi ia untuk membela kemanusiaan sehingga ketika fajar tiba tepat saat rumah mulai tenggelam, Lisa yang terjepit atap kamar pun harus melakukan persalinan mandiri ketika kondisinya sudah memasuki pembukaan ke-10, sehingga mau tidak mau, Lisa harus melahirkan bayinya di dalam air persis seperti yang dialami oleh kakak perempuannya. Setelah bayinya lahir dengan selamat, masalah belum selesai karena kawanan hiu itu mulai terpancing oleh darah yang ada di sekitar, di mana Lisa yang sudah jadi ibu pun menunjukkan keberaniannya untuk melindungi sang anak dengan melakukan perlawanan terhadap satu hiu yang datang menyerang. Belum selesai sampai di situ, hiu lain kembali muncul tepat di belakang Lisa, di mana kali ini Dakota yang melihat pun segera mengambil senapan tombak dan inilah yang ia lakukan. Sejenak kita beralih pada 3 bocah bersaudara yang tidak hanya mendapatkan daging mentah, tapi juga menemukan satu kotak berisi dinamit milik Mr. Olson yang dengan kreativitas ala kadarnya, dinamit itu pun diikatkan pada daging dan dilemparkan ke atas air. Karena hiu tak kunjung muncul, si bungsu pun teringat dengan acara TV yang memberitahu bahwa hiu lebih tertarik dengan suara dan getaran di dalam air sehingga mereka langsung ugal-ugalan untuk memancingnya dan... Come on! Shit! Come on, hurry! Go! Hurry up! Kembali ke Dakota dan Lisa serta bayinya yang masih harus bertahan hidup dengan perahu kecil yang langsung terbalik oleh seekor hiu yang melaju dengan kecepatan tinggi. Yang tepat saat itu terjadi, muncullah pamandel dan rombongan yang langsung melemparkan alat listrik untuk mengusir kawanan hiu tersebut yang ketika salah satu hiu itu masih keras kepala untuk tetap menyerang, tiba-tiba... Berkat Nelly alias hiu putih besar yang datang tepat waktu, nyawa Dakota dan Lisa pun terselamatkan dan langsung dievakuasi ke atas perahu.
Entah baik atau memang sekedar kebetulan saja, Nelly langsung pergi begitu saja setelah melahap hiu galak tadi sehingga mereka bisa pergi dengan tenang menuju dataran tinggi meninggalkan wilayah banjir ini. Untuk ketiga bocah bersaudara, mereka juga berniat pergi dengan memakai mobil milik Mr. Olson yang masih berfungsi, sehingga kini mereka semua hanya tinggal berangkat menuju tempat aman dan melanjutkan kehidupannya. Di tengah rasa syukur atas keberhasilan mereka semua yang bertahan hidup dari bencana ini, ancaman sesungguhnya ternyata baru dimulai, yaitu I can see clearly now the rain. tamat ending yang cukup mengenang. Ya, seperti itulah teman-teman di detik terakhir sebelum semua karakter utama berhasil selamat dari amukan badai Henry kategori 5 ya, dan serangan hiu jenis banteng. Suasana mendadak berubah dari pos pemantauan cuaca. Seorang petugas meteorologi menatap monitor radar dan mendapati pergerakan badai susulan yang skalanya bisa dilihat jauh lebih besar atau jauh lebih masif dan mengerikan, sehingga entahlah bagaimana nasib Dakota dan semua orang, apakah akan diselamatkan oleh Aquaman atau justru ada Megalodon yang datang lengkap dengan Mamang Jason, entahlah, hanya Teh Yuli yang tahu. Jika teman-teman pernah menonton film Crawl tahun 2019 dan Sharknado yang filmnya budget murah, yang itu loh, mungkin film ini akan mengingatkan Anda dengan kedua film tersebut. Bedanya, film ini dibuat dengan lebih serius dan biaya tinggi lah. Intinya, film ini sedikit menipu kita bahwa bencana banjir adalah satu-satunya ancaman yang harus dihadapi, tapi ternyata hiu bantenglah villain utamanya. Disutradarai oleh Tommy Wirkola, film ini mendapat rating 5 dari 10 di IMDb karena dianggap sebagai tiruan murahan dari film Crawl 2019. Efek visual dan tampilan yang terlihat murah, terlalu banyak hiu sehingga kehilangan sensasi horor, karakter yang dangkal dan dialog yang lemah, terus fokus karakter lompat-lompat yang katanya justru malah merusak ketegangan. Menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, guys. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keserakahan manusia yang merusak iklim global pada akhirnya akan melahirkan bencana alam ekstrim yang memaksa manusia berhadapan langsung dengan murka alam yang tak terkendali. Ingat, amukan alam adalah cerminan rusaknya batin manusia yang dikuasai oleh nafsu keserakahan karena telah melupakan tugasnya untuk menjaga keharmonisan bumi ciptaan Tuhan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu hidung cucu Fir'aun. Cuau. BTW teman-teman, saya baru beli apa ini ya, penasaran lah, baru beli game apa namanya, Stay Up bukan sih, MetaQuest 3 VR, guys, ajay. Saya baru beli itu, game itu, bukan game ya, perangkat ya, device Quest 3, terus saya akhir-akhir ini suka main VR chat, jadi bisa, kan saya jarang keluar rumah ya, hitung-hitung nongkrong lah, main di VR chat, bisa berinteraksi dengan orang-orang Indonesia, orang Barat juga, tapi kebetulan saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi mainnya sama orang Indonesia saja gitu, biar gampang komunikasinya. Buat teman-teman, kalau mau ketemu saya di dunia virtual ini mah ya, kita biar bisa ngopi, bukan ngopi ya, nongkrong bareng lah. Boleh gabung teman-teman, saya biasanya main tuh habis maghrib lah, sorean, malaman lah. Di roomnya itu pinggiran kota. Kalau teman-teman di PR itu di dunia virtual itu pingkot sebutannya tuh. Nah, teman-teman bisa gabung kalau mau ketemu saya secara langsung, tapi dalam virtual gitu maksudnya. Dalam bentuk avatar kita bisa nongkrong lah. Seru loh ini, kayak buat saya yang jarang nongkrong keluar rumah, jadi menggantikan real life gitu, untuk menggantikan tongkrongan real life saya diubah jadi dunia virtual gitu. Seru kadang main sejam 2 jam lah gitu. Ya, pinggiran kota, nama bisa di Android kok, nggak perlu VR juga sih. Bisa di aplikasi di Android, di HP Android, ada di Play Store itu. Nama gamenya VR
curhat VR chat. Nanti mah daftar aja kayak biasa. Terus cari aja pinggiran kota roomnya. Nanti bisa gabung di situ. Seru loh. Seriusan. Jadi kita bisa ngobrol, bisa bisa berinteraksi langsung gitu. Ngobrolin apa aja, terus bisa mancing juga. Wah, seru deh pokoknya mah. Kalau mau ketemu saya secara virtual, gabung guys ya. Tunggu teman-teman. Terima kasih. VR chat, seru. Buat ngilangin gabut lah. Buat hiburan. Just fun lah. Ya teman-teman ya. By the way, yang baru pulang kerja atau yang lagi ini, sehat-sehat lah buat kalian semuanya, dijaga kesehatan ya. Akhir-akhir ini cuaca sedang tidak menentu dan lebih ke makanan dan pola istirahat lah. Dijaga teman-teman, biar sehat dan aktivitasnya tetap lancar. Oke? Saya sayang kalian semua. I love you all and thank you. Bye-bye.